Film Kereta Berdarah hanya menjadi wahana rumah hantu versi kereta api. Sama seperti memasuki rumah hantu, penonton tidak perlu mengetahui backstory masing-masing demit yang muncul. Yang penting ada adegan sadis berdarah-darah, lalu sampai di tujuan dengan selamat. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Kereta Berdarah adalah film horor yang disutradarai Rizal Mantovani. Film ini dibintangi Hana Malasan, Zara Leola, Putri Ayudhya, Fadly Faisal, Kiki Narendra, Yama Carlos, dan lain-lain. Kereta Berdarah bercerita tentang Purnama dan Kembang, kakak beradik yang diperankan Hana Malasan dan Zara Leola. Mereka hendak berlibur ke resort alam di tempat terpencil Sangraloka Resort Sangkara. Untuk menuju sana, mereka menaiki kereta wisata khusus. Namun, kejadian aneh dan mengerikan terjadi selama perjalanan. Satu persatu gerbong kereta dari rangkaian tersebut menghilang setiap melewati terowongan. Penumpang misterius bernama Ramla, pramugara kereta bernama Tekun, serta kakak beradik Purnama dan Kembang bahu-membahu memecahkan misteri di balik teror mematikan sang penunggu hutan penguasa jagat wana. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Kereta Berdarah terlihat sangat ambisius ketika melihat trailernya. Terlihat bahwa film horor karya Rizal Mantovani ini tidak lagi mengekspos eksistensi pocong, kuntilanak, dan perwajahan dedemit lokal populer lainnya. Film ini mencoba bermain-main dengan ranah klinik yang berbeda. Premisnya juga termasuk jarang ditemui di film horor Indonesia. Perjalanan tokoh utama dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan kereta memang bukan yang pertama. Film-film horor perkereta apian sebelumnya juga tidak sepenuhnya full di dalam kereta sepanjang film. Misalnya, Kereta Hantu Manggarai dan Kereta Setan Manggarai. Oleh karena itu, film Kereta Berdarah ini termasuk memiliki pendekatan yang cukup tegas. Cerita film ini juga sebenarnya cukup berbeda. Teror dalam kereta terjadi karena entitas goib yang disebut-sebut sebagai penguasa hutan entah berantah. Meski demikian, tema yang agak lain ini tidak dibarengi dengan kekuatan cerita yang makin lama makin amburadul di akhir cerita. Di awal, film dieksekusi dengan adegan yang bikin ngeri. Saya sebagai penonton merasa diyakinkan bahwa film akan berjalan dengan baik dan seru, meski saya sudah mempersiapkan untuk selalu tidak berekspektasi lebih. Lalu film masuk pada adegan Purnama dan Kembang dan segala karakter lain yang akan berpartisipasi dalam barisan korban teror sang dedemit penguasa hutan. Beberapa adegan banyak sekali yang terlihat dibuat-buat. Bahkan sesekali dialog-dialognya terasa kaku. Isu kelas sosial jelas sekali dimunculkan di film. Terlihat dari pembagian kelas gerbong dan masing-masing penumpangnya, film Snowpiercer-nya Bong Joon-ho bagus sekali menggambarkan ini. Tapi di film Kereta Berdarah, gambaran karakteristik penghuni kelas-kelas tertinggi ini memiliki sifat yang sangat mudah ditebak isi kepalanya. 11-12 dengan drama persinetronan. Kereta Berdarah sejatinya adalah film horor dengan bumbu drama yang lumayan kompleks. Penonton diajak mengikuti pergerakan arah batin Purnama. Ia harus menyembunyikan rahasia hidup kepada sang adik yang memiliki rasa empati besar. Chemistry yang terbangun antara Hana Malasan dan Zara Leola lumayan klop. Zara memberikan performa yang cukup bagus. Ada juga Putri Ayudhya yang seperti biasa selalu totalitas dalam memainkan setiap peran. Hanya sayang porsi dia untuk bisa lebih all out terhalang durasi kemunculan di layar, sehingga kurang maksimal. Padahal peran dia sebagai seorang tuli sudah bagus dan terlihat lebih niat daripada pemain lain. Hantu-hantuan di film Kereta Berdarah bukan lagi pocong atau kunti.
Yang dipasang kali ini adalah setan dedemit Ratu Jin penunggu hutan keramat Sangkara. Bentukannya tidak sama dengan pemedi-pemedi sebelumnya. Badan dipenuhi sulur-sulur akar yang merambat. Tidak terlalu menakutkan bagi saya karena terlalu fantasi dan mengingatkan saya pada baju-baju fantastis yang pernah dirancang Mimi Peri. Ratu Jin ini menjadi menakutkan ketika sudah mematikan para korbannya. Bentukan yang mirip mbak-mbak karnaval Kalpataru ini memang lumayan berbeda. Apalagi cara membunuhnya langsung mengingatkan saya pada adegan fatality-nya Sindel dari karakter Mortal Kombat. Serupa tapi tak sama. Memang unsur gore berdarah-darahnya lumayan. Penggemar gore akan menunggu adegan seru-seruan seperti ini. Tapi tetap saja film Kereta Berdarah masih tidak bisa lepas dari kutukan sound yang membuat kuping berdarah. Semacam sebuah keharusan bahwa jumpscare harus mengandung volume suara yang pol-polan. Jumpscare tanpa suara yang kencang rasanya bagai sayur tanpa garam. Gitu kali ya. Alhasil film ini berhasil membuat saya agak-agak emosi. Padahal film dengan mayoritas adegan dibantu CGI ini termasuk yang tidak kaleng-kaleng. Selain menggunakan diorama yang mendekati real, proses pengambilan gambar kereta ternyata ada juga yang sama sekali tidak diambil di dalam kereta asli, melainkan replika. Gabungan efek praktikal dan CGI di sepanjang durasi membuat film ini layak mendapat tempat sendiri di perfilman Indonesia. Hasilnya kadang bagus, tapi juga kadang hangus. Terutama kemunculan sang Ratu Demit yang beberapa adegan tampak seram, tapi di adegan lain terasa konyol. Serasa tidak konsisten menebar teror. Yang lebih mengganjal adalah tidak ada informasi apapun tentang ibu para Demit ini. Yang saya pahami adalah sang Ratu Demit ini murka dan dengan segala kerendemannya meneror para penumpang kereta dengan menghilangkan satu persatu gerbong. Saya pikir ada motivasi tertentu mengapa harus satu persatu dan mengapa harus pada saat di gerbong. Beberapa kali saya sering terganggu dengan performa Mas Tekun. Juga mempertanyakan kaitan wartawan yang pada akhirnya sangat terasa sekali tidak berguna di film ini. Padahal dia bisa menjadi karakter pendukung yang bisa membuat tragedi di dalam kereta ini lebih logis. Sayangnya tidak. Jauh dari harapan. Pada akhirnya Kereta Berdarah selain membuat kuping berdarah, nyatanya saking kecewanya juga bikin gigit jari hingga berdarah. Seharusnya film ini bisa lebih nampol dan ciamik bila cerita lebih digodok. Di sini film Kereta Berdarah hanya menjadi wahana rumah hantu versi kereta api. Sama seperti memasuki rumah hantu, penonton tidak perlu mengetahui backstory masing-masing demit yang muncul. Yang penting ada adegan sadis berdarah-darah lalu sampai di tujuan dengan selamat. Tapi tentu saja tidak akan saya kasih rating bintang 5. Demikian video reaksi dari film Kereta Berdarah yang tayang di bioskop. Silakan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.